Pak Andika sempat menyinggung bahwa Indonesia ini cukup kaya dengan sumber daya alamnya nikel, dan ini yang harusnya dimanfaatkan untuk membalikan kondisi perdagangan yang ekspor dan impornya ini selisihnya cukup jauh begitu untuk melihat potensi di negara sendiri. Kira-kira kalau secara step by step, Pak Andika sebagai yang sudah menjalani karir di TNI sendiri, apa sih yang harus dilakukan oleh Indonesia? Ya, sebelum ke situ Mbak, saya ngasih contoh misalnya gini, misalnya microchips dibuat oleh Taiwan. Taiwan ini nggak bikin pesawat, nggak bikin tank, nggak bikin senjata, tetapi orang yang bikin tank pesawat kalau beli microchips pasti di Taiwan, gitu loh. Nanti Mas Ma'ruf lebih tahu lah persentasenya. Jadi kita tidak perlu membuat utuh sebuah senjata, sistem senjata. Tapi kalau seluruh dunia pasar itu kemudian belinya dari kita menyerap untuk parts-nya itu, kan itu sama saja. Nah sekarang nikel kita produser terbesar nikel di dunia, kalau nggak salah 37%. Nikel yang low grade kita itu bisa dibuat menjadi stainless steel. Kemudian yang higher grade itu untuk baterai misalnya. Karena kita stoknya paling banyak, kita kan pasti bisa menekan harga karena economies of scale-nya tadi. Kita pasti kompetitif dalam hal harga penjualan nikel ya dibandingkan negara-negara produsen nikel lainnya. Berarti kan kita bisa menjual lebih murah sehingga kalau tadi industri pertahanan dari Amerika, dari Eropa yang memproduksi stainless steel atau memproduksi peralatan yang membutuhkan baterai, termasuk juga mobil, kan harusnya ngambilnya dari kita. Betul. Kalau kita bisa menekan harga se-efisien mungkin. Oke. Itu adalah sebuah contoh, Mbak. Tidak memang kita membuat sebuah sistem senjata yang utuh, tetapi siapapun di dunia ini yang perlu membuat senjata yang mengandung stainless steel dengan baterai, harusnya ngambil dari kita. Oke. Peluangnya ke situ. Berarti lebih ke dengan cara masuk ke rantai pasokan atau supply chain ya, seperti yang sudah dilakukan oleh Tiongkok. Betul sekali. Oke, baik, Mas Ma'ruf, ini kita kalau bicara soal defisit perdagangan di industri militer sendiri. Sebenarnya kalau dari proyeksi Anda, kalau dibiarkan secara terus-menerus, kira-kira apa saja hal yang terjadi? Apakah langsung berdampak terhadap ekonomi Indonesia atau mungkin misalnya terhadap penyediaan lapangan kerja? Kalau saya sih ngelihatnya gini nih, jadi memang Pak Andika itu udah jelas dan memang itu standar. Ada senjata-senjata yang memang itu tidak bisa ditawar. Ya, itu udah standar internasional. Kalau Anda pakai KW ya, kalau perang kalah lah kira-kira. Masa kita mau kalah, at any cost kita harus bayar itu. Itu harus dipahami. Setuju saya untuk itu. Tapi bukan kita berhenti di situ. Artinya saya membuat gagasan bahwa industri pertahanan itu sebagai salah satu yang bisa kita unggulkan untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju, itu bisa. Nah, soal tinggal bagaimana caranya. Tadi Pak Andika udah sangat baik menjelaskan. Nah, ini masalah strategi. Salah satunya dalam konteks global. Memang kita tidak bisa unggul di semua bidang. Kita boleh kalah di sini, tapi kita harus unggul di sini. Kira-kira gitu gambarnya. Contoh tadi menarik sekali kayak chip gitu. Kemarin krisis chip di Taiwan, itu membuat di Indonesia orang beli mobil itu susah. Inden berbulan. Kenapa? Chip yang buat untuk lampu itu nggak ada, jadi nggak bisa diproduksi. Artinya apa? Kita harus unggul, jadi harus unggul. Memang kita punya resource yang banyak, salah satunya juga tambang. Nah itu harus bisa diproduksi nilai tambahnya, dan kita harus masuk memang betul ke supply chain global. Ini sebenarnya sudah bukan hal yang baru. Ketika Pak Habibie membangun pesawat terbang itu dari mana-mana juga, nggak bangun sendiri, nggak from the scrap, nggak gitu. Kita gabung menjadi satu. Artinya apa? Pesannya adalah ini industri yang potensial untuk dibesarkan, tinggal caranya kita masuk ke istilahnya kalau ini pasar, kita harus main di pasar situ menjadi bagian dari itu gitu. Ya mungkin kita tidak bisa bikin senjata, tapi kita katakanlah bikin materialnya kan sama aja kira-kira gitu. Nah, itu yang bisa membuat nilai tambah kita. Jadi kalau kita minus untuk urusan senjata, ya mudah-mudahan kita positif dengan lain, secara in overall kita untung. Kira-kira gitu kalau gambaran. Jadi itu harus dan menurut saya itu kan ya Menteri Pertahanannya bekas memang mantan prajurit juga gitu kan, pebisnis juga, paham sekali, makanya memang keluar juga kan di UU Cipta Kerja bahwa industri militer agak terbuka bagi swasta, dan menurut saya itu harus kita dorong gitu ininya. Jadi bahwa ini potensial kita negara masuk G20, kita secara geopolitik di Asia juga menjadi center. Nah, itu harus dimanfaatkan juga menguasai industri-industri strategis. Jangan sampai Indonesia yang nomor 1 di Asia Tenggara ya cuma jadi
Ya tidak berperan, padahal kita paling besar gitu. Maksud saya industri-industri strategis harus kita kuasai dengan ya kita pakai strategi aja seperti apa. Oke, untuk mempertegas nih Mas Ma'ruf kan tadi sudah menyinggung bahwa upaya-upaya pemerintah, apakah memang bisa dikatakan bahwa industri militer untuk berkontribusi ke ekonomi negara ini masih belum menjadi fokus pemerintah saat ini? Melihat defisit perdagangannya cukup besar gitu. Iya, kalau kalau dilihat dari sektor memang sangat besar. Cuman kalau dalam overall ekonomi kan kita kan surplus. 30 bulan lebih kita surplus. Ya tadi saya bilang plus minus. Makanya saya bilang meletakkan konteks dialog ini adalah mengajak semua bahwa ini kita itu punya PR bonus demografi terbatas 13 tahun lagi. Kita harus cari semua sisir dari 17 sektor usaha, kita masuk ke dalamnya mana subsektor yang memang potensial untuk dikembangkan. Yang masih bisa dikembangkan. Iya, masih dikembangkan untuk menggandakan PDB. Nah, saya melihat dengan kita masuk ke militer kita punya gengsi. Kalau negara dengan industri militer yang kuat, itu secara gengsinya keren gitu kira-kira. Secara kedaulatan. Kedaulatan juga keren itu gitu kalau industrinya kuat itu. Jadi itu satu. Kemudian kedua, secara main global dengan ya kalau misalnya secara geopolitik ya kita rupanya kejadian juga perang antara Rusia dan Ukraina itu menyebutkan bahwa memang ada market ya kita bukannya senang perang Pak ya, cuman kira-kira industri ini kan memasok produksi itu, jadi memang ada peluang gitu dengan ketegangan antar negara geopolitik itu kebutuhan untuk industri itu naik karena semua anggaran budget untuk pertahanan itu naik semua dengan adanya pasca perang di Rusia Ukraina itu kan market. Nah, kita harus menangkap itu dan menurut saya kita harus mulai itu dan tidak telat ya. Itu bisa lah kita mulai gitu ke depan untuk menjadikan industri militer kita berjaya sebagai penopang PDB kita. Oke, baik. Berarti diskusi kita sudah cukup komprehensif ya, melihat dari berbagai perspektif, dari berbagai sektor, seberapa besar sebenarnya potensi industri militer ini bisa berkontribusi terhadap ekonomi tanah air begitu. Kalau dari Pak Andika sendiri, mungkin untuk menarik kesimpulan dari dialog kita pada sore hari ini, kira-kira kalau dari Pak Andika sebagai pelaku yang sudah belasan tahun berkarir di TNI, apa usulan Anda untuk menjadi program konkret untuk mendorong pertumbuhan sektor di industri militer supaya bisa berkontribusi terhadap ekonomi di Indonesia? Kacamata saya pengguna Mbak ya, user ya. Yang jelas kami pasti harus mengikuti perkembangan teknologi. Misalnya, ya kami punya alutsista yang dalam konsep minimum essential force itu harus dibeli. Untuk angkatan darat salah satunya termasuk tank misalnya. Itu big ticket items Mbak. Tetapi manfaatnya itu kan juga kemudian selalu berubah setiap saat. Dan sekarang ini tank ini menjadi karena jarak capai tembakan aja Mbak. Dia nembak jarak capainya untuk Leopard ini 4 kilo sekian. Terjauh, ini Leopard ini main battle tank. Ini yang paling gede gitu loh Mbak. Tank-tank yang lebih kecil lebih pendek lagi. Nah ini sudah agak ketinggalan. Nah sehingga kalau saya boleh menyimpulkan, kalaupun kita ingin masuk ke industri pertahanan, yang sifatnya sub bagian dari ekosistem saja, tetapi yang kita lebih. Sehingga ya misalnya tadi, sekarang scarcity dari microchip. Rusia ini sekarang banyak kehabisan alutsista. Dia udah bikin padahal tuh ya. Kan kita harus bicara nih. Kita kan bicara soal defense industry. Rusia sekarang mau memproduksi ulang karena banyak yang loss. Tanknya, artilerinya. Nggak bisa. Karena microchipnya nggak ada. Ini beneran ini Mbak terjadi. Jadi kita juga harus berpikir ke situ. Mungkin kita bagian kecil aja lah dari industri alutsista atau defense seluruh dunia. Tetapi paling dibutuhkan karena kita punya competitiveness di situ. Karena misalnya satu nikel tadi. Dan mungkin ada lagi yang lain lagi. Jadi menurut saya kita di dalam negeri juga berusaha untuk lebih realistis bahwa ini kan namanya bisnis, Mbak. Betul. Berarti harus sustainable, long term. Berarti harus efisien, dan ingat pembelinya bukan hanya kita sendiri nih, bukan hanya TNI, harus pembeli dunia. Oke, baik. Tetap ya Pak ya, dengan titik berdiri Bapak melihat potensi Indonesia, jadi tidak harus mengikuti negara lain yang sudah teknologinya jauh di depan kita, tapi melihat potensi Indonesia supaya masuk ke supply chain, supaya lebih sustainability.